Oke, jadi kali ini gue bakalan lanjutin mengenai materi statistika SMA kemarin. Dan ini adalah bagian soal part 1. Oke, langsung saja ke soal nomor 1. Di soal nomor 1 ini dikatakan ada diagram batang ya, yang menunjukkan banyak siswa dari 5 SMA, yaitu A, B, C, D, E gitu ya. 5 ini SMA, ini ya SMA sebagai penyumbang dalam suatu kegiatan amal. Diketahui banyak siswa SMA B itu 1250, berarti ini 1250. Jika besar sumbangan tiap anak itu 2125, jumlah sumbangan dalam rupiah yang terkumpul berapa gitu. Jadi kita harus totalkan semua ya, A, B, C, D, E. Nah, gimana caranya? Sedangkan Y ini sumbu Y ini nggak ada koordinatnya, nggak ada angkanya gitu. Nah, inilah gunanya sketsa petak-petak seperti ini. Jadi kita lihat nih di B tadi udah diketahui bahwa banyak siswanya itu sebesar 1250, ya kan? Kita lihat petaknya itu ya, kotaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal kita bagi dengan 5. Ya, kita menghitung banyak siswa setiap kotak gitu. Bagi 5 berapa? Iya benar, nggak usah diprogapet sebenarnya. Sebenarnya 125 bagi 5 udah kelihatan gitu ya kan, 25 gitu ya. Ini masih angka-angka mudah gitu, makanya gue pengen buat part 2. Berarti setiap petak itu berapa? 250. Kita lihat A ini ada 2, berarti 500 ya kan. C ini ada 3, berarti 750. D ini ada 4, berarti berapa? 1000. Ya ini 1000 juga, ya kan? Udah, tinggal kita totalin semua ya. 5 ini 750 dengan 1250, ini kan 2000 jadinya. 2000 ini 2000, berarti totalnya berapa? 4500. Benar ya, sampai sini mengerti. Nah, 4500 ini kita kalikan dengan 2125 ya. Jadi tinggal kita kalikan saja gitu, nolnya ini nggak usah dihiraukan lah, jadi langsung begini saja ya. Kali 45, kita kali berapa? Benar, 25 berapa? 12 dan 1 6, 2 kali 5 10, benar. Lanjut 5 kali 4 20, 2 kali 8 8 tambah 2 10 kan. 1 kali 4 4 tambah 1 5, 2 kali 4 8 ya. Oke, sudah, tinggal kita jumlahkan. 9, 5, 6, 2, 5, ada nggak? 9, 5, 6, 2, 5. Oh ada, D jawabannya. Itu gampang kan? Mungkin kelihatan sulit di bagian perkalian, tapi perkaliannya itu masih berkisaran 5 gitu, jadi ya gampang lah. Ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini dikatakan ada diagram lingkaran yang menunjukkan 5 jenis penjualan barang elektronik ya di sebuah toko dalam 1 minggu. Total penjualan semua barang dalam ribuan rupiah adalah 80.000. Hasil penjualan setrika 12.000. Perbandingan hasil penjualan setrika dengan penjualan kipas. Ini ya penjualan semua barang dalam ribuan rupiah. Jadi ini masih dikalikan 1000 gitu loh. Jadinya 80 juta gitu. Nggak mungkin hasil dapat 80.000 doang, enggak, 80 juta ya. Itu hanya sekedar informasi. Kita ditanyakan apa? Perbandingan setrika dengan penjualan kipas. Kipas sama setrika. Terus apa nih yang diketahui? Penjualan setrikanya 12.000. Nah, 12.000 ya kan. Ini kita kasih tulisan-tulisan gini. Ini kan siku-siku 90 derajat. Berarti kita nyari sudut setrikanya dulu. Dengan cara gimana? Dengan cara begini ya. 12 ya. Kita langsung 80 kali 360. Kok bisa begitu? Karena begini, ini kan penjualan semua barang, ini 80.000.
Otomatis 80.000 ini mencakup semuanya, mencakup besar sudut sebesar 360 derajat gitu ya, semua lingkaran kayak gitu ya. Berarti 80.000 adalah besar sudutnya berapa? 80.000 360 total lingkaran gitu ya, total sudut pada lingkaran kayak gitu. Kita lanjut ya, di sini tinggal begini aja, bagi 40 ini 2, ini bagi 40, ini 9, ini bagi 2 6, ini bagi 2 1. 6 kali 9 berapa? Bener, 54. Udah ketemu, berarti setrika ini sebesar 54 derajat. Tapi kan yang ditanyakan setrika dengan kipas angin, ya udah tinggal kita tambahkan aja. Berarti 360 dikurangi, jumlahkan semua sudut yang udah diketahui gitu ya, begini. Nah ini berapa? 109. Ini berapa? 170. Nah total dah 360 kurangi 279 berapa? Benar berapa? 15 kurangi 78, benar 81. Nah yang ditanyakan ya, jangan lupa 54 banding dengan 81. Kita sederhanakan dengan dibagi berapa? Bagi 9 cuy, kelihatan 6, ini 9. Masih bisa dibagi berapa? 3. Oh bagi 3, 2 banding 3 begitu. Bisa. Berarti 2 ini punya siapa? Punya setrika. Yang penjualan kipas ini berapa? Ini kipas ya, 3 gitu. Berarti setrika memiliki nilai penjualan lebih sedikit dibandingkan kipas angin gitu. Soal nomor 3. Nah di soal nomor 3 ini histogram lagi, tapi ini jelas nih grafiknya. Yang ditanyakan adalah modus data tinggi badan. Modus itu apa? Nilai yang paling sering muncul. Nilai sering muncul. Nah, yang paling tinggi berarti dalam histogramnya di sini. Di sini nih modusnya. Tapi ini apa? Ini histogram, bukan bar chart atau diagram bar, bukan histogram. Berarti histogram itu memiliki nilai rentang. Rentangnya ini nih, rentang 165,5 sampai 170,5. Dan kita nggak tahu berapa nilai modusnya, berapa exactly tepat nilai modusnya itu berapa, kita nggak tahu. Makanya ada rumus untuk histogram, untuk data-data interval itu ada rumusnya sendiri. Rumusnya gimana kemarin? Coba ya, gue tulis dulu rumusnya. L plus C D1 tambah D2, ya enggak? Kalau secara tabel gue tulis tabelnya ya, tapi yang 3 aja begini ya, seret. Nah ini intervalnya, modusnya di sini nih 165,5 sampai 170,5 ya kan. Yang di atasnya ini 160,5 sampai 165,5 ya. Yang ini 170,5 sampai 175,5. Itu kita tulis ya di sini FI-nya ini 13, ini 20, ini 17. Oke. Biar lebih jelas gitu. Biar nanti ada soal yang pakai tampilannya tabel masih bisa dikerjakan juga ya. L itu apa? Batas nilai bawah, berarti ini ya. Ini. Nah, ini L. Ini L. Terus kita C panjang kelas, berarti gini. 170,5 ya, kurangi 165,5 ya. Berapa? Berapa? 5. Berarti C-nya 5 ya. C-nya 5 udah ketemu. C D1 selisih
selisih ke yang atas. Nah, D2 selisih ke yang bawah. Nah, bagus. Udah ya, udah jelas itu ya. Kita tulis L-nya. D1-nya kita tulis langsung 7, ini 7 tambah 3. Nah, ini jadi 2 ya, bagi 5. Berarti berapa? 165. 7 Nah, 7 bagi 2 berapa? 3,5. Berarti berapa? 169. Benar. Kita cari apakah ada 169? Ada. Ya, begitu. Mudah bukan? Kalau ada yang ditanyakan komentar aja deh. Ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini dalam bentuk tabulasi atau tabel ya. Tabel berikut menunjukkan distribusi frekuensi jarak tolak peluru dari 80 pelajar. Oh, berarti ini totalnya 80 ya. Dalam kejuaraan antar pelajar. Kuartil bawah dan banyak peserta yang jarak lontarnya sekurang-kurangnya 9,5 berturut-turut adalah berarti yang ditanyakan apa? Q1 sama sekurang-kurangnya 9,5. Nah, berarti lebih dari 9,5. Berarti yang mana? Yang ini kan? Ya kan? Iya enggak? Yang ini berarti separuh di sini ada 9,5 gitu ya. Kita cari Q1 dulu biar enggak pusing. Kita cari Q1 dulu. Kita cari Q1. Rumusnya gimana? Kita cari posisinya dulu. Berarti ini 80 ya. Q1 itu berarti berapa persen? 25% ya. Berarti ini 80 bagi 4, 20. Nah, yang letaknya memiliki frekuensi atau nilai ke-20 itu yang mana? Kita cari. Ini sampai sini 6, ini sampai sini 13 ya kan? Ini sampai sini. Nah, di sini nih kayaknya. Q1. Q1-nya letaknya di situ. Berapa ini ya? 33 gitu. Jadi di sini nih. Ada data ke-14 sampai ke-33 gitu. Q1 gitu ya. Udah 5% bagi 4. Oke. Kita langsung ke rumus. L sama kan C terus ini 1/4 N min F frekuensi kumulatif sama frekuensi datanya. L-nya berapa? 7,1. Oh enggak. Kalau bentuk tabulasi begini biasanya nilai bawah ini dikurangin sejumlah nilai kelasnya. Biasanya dikurangin 0,5 ya. Tapi kalau ini dikurangin 0,5 itu udah jaraknya jauh banget. Berarti dikurangin berapa? Dikurangi 0,05 begitu ya. Sampai sini ngerti nggak? Ya, privat lah biar ngerti ya. Kurangi 0,05 berarti berapa? 7,05 begini ya. Kok bisa begitu? Nanti gue jelasin. Ya C. Nah, C di sini. 8 kurangin 7 itu berapa? 1. Enggak mungkin. Enggak mungkin jarak kelas cuma 1 itu gimana perhitungannya? Kan enggak bisa ya. Kita jadiin 10. Jadinya gini, 80 kurangi 70. Gini, 10. Sebenarnya enggak begini. Sebenarnya begini. Gua ini kan ambil 0,05. Ya kan? 0,05 berarti ini jatuhnya ke sini kan ya, 0,1. Ketika 0,5 ini jatuhnya 1 gini kan. Nah, 0,1 untuk meraih angka 1 itu kan dikali 10.
Paham nggak? Paham nggak? Berarti 8 kurangi 7 itu benar 1. Tapi kelas kita kan yang ini, yang 0,1. Paham nggak? Kelas kita yang ini, berarti kelas kita yang ini hasilnya 1, tapi dalam rentang 0,1, 0,2, 0,3 dan seterusnya. Jadi ini bernilai 10 karena kelas kita dipisahkan antar 0,1, bukan dipisahkan satu-satuan gini. Bukan yang begini. Kalau yang atas kan begini ya jaraknya. Enggak. Ini jaraknya begini. Jarak kelasnya. Nah, 0,1, 0,2 gini, 0,3, 0,4, 0,5 dan seterusnya. Paham nggak sampai sini? Ya. Jadi C-nya berapa? 10. Ya. 1/4 N. Ini udah 20 udah dihitung. FI tadi udah dihitung juga, frekuensi kumulatifnya berapa? Ya. Gimana cara menghitung kumulatif? Berarti ini 0. Ini berapa? 6. Ini 13, berarti 13. FI-nya berapa? FI-nya 20. Ya, FI-nya 20 ini frekuensi kumulatif, oke? Nah, tinggal begini. Oh, ini langsung dicoret begini bisa. Ih, sama. 7,05 tambah 3,5. 3,5 ditambahin berapa? 10,5,5. Masuk akal nggak? Enggak. Ini nggak masuk akal. Jadi gimana caranya? Ini tadi kan representasi dari jarak atau kelasnya itu 0,1. Kita kalikan dengan 0,1. Kita kalikan dulu 0,1 ini. Jadinya jadinya 0,35. Jadinya 7,4 gitu. Nah, ini cukup sulit nih soal ini. Berarti hasilnya 7,4. Terus kita lihat ini. Ya. Ini berapa jumlahnya? Ini tinggal kita bagi gini aja. 6 tambah 5, 11 tambah 13. Berarti 7,4 dan 13 gitu. Sampai sini udah screenshot. Di soal nomor 5 ini udah masuk OGIF. Nah, OGIF ini pakainya frekuensi kumulatif atau yang F gede, F kapital gitu. Kita disuruh mencari pernyataan yang benar. Kita lihat pernyataan pertama. Banyak siswa yang memperoleh nilai 50 adalah 6. Apakah iya? Tidak. Banyak siswa yang memperoleh 50 dihitung dari sini ke sini. Ini F banyak siswa 50 ini. Nilai dengan 50 kayak gitu. Paham nggak frekuensi kumulatif? Kalau pakai tabel itu kan udah begini tuh. Ya kan? Ini 30, 40, 50, 30, 0, 40. Berapa itu? Kita kira-kira aja dah. 2, 50 berapa itu? 6. Ini FI-nya. Ini FI-nya 60 kita 60 sekitar 14 ya. Kita kira-kira aja untuk biar jelas aja. Nah, FI-nya berapa? Ini FI-nya 2, ini FI-nya 4. Paham nggak sampai sini? FI-nya 4, berarti ini FI-nya berapa? 8. FI-nya ini berapa? Kayak gitu. Ini dikurangi jadinya ini dikurangi jadinya ini dikurangi jadinya ini. Itulah yang namanya frekuensi kumulatif gitu ya. Berarti banyak siswa yang memperoleh nilai 50 berapa? Apakah adalah 6? Tidak, lebih dari 6. Ini salah ya. Banyak siswa yang memperoleh nilai 80 atau lebih adalah 2. Kita lihat nilai 80 ini. Nah, ini kan dari 34 ke berapa ini? Ya kira-kira 36. Ini 2. Nah, nilai yang lebih dari nilai 80 nya berarti kan 2. Lebih dari 80, lebih dari 2. Enggak. 2, pas 2 gitu ya. Banyak siswa yang lulus jika nilai kelulusannya 60 adalah 22 orang.
nilainya 60. Berarti segini nih 22. Kita lihat ini berapa tadi, 16 ya kira-kira ya. Apakah sampai ini berapa nih, 36, sekitar 20-an, tapi ini enggak exactly 20, 36, 16 itu enggak ya. Kita keep dulu yang nomor ini. Apakah 22? Nilai minimal kelulusan adalah 75%. Peserta ujian dinyatakan lulus dengan 55. Wah, begitu. Ini kita keep dulu. Nomor 3 sama 4. Kita lihat pertanyaannya, pernyataan di sini. Ini 1, 2 jelas tidak, ini 1 tidak, ini 2 ini tidak, ini tidak, berarti ini yang benar. Nah, ini kan 20 ya, didukung dengan pernyataan tersebut, berarti ini enggak, berarti yang benar cuma ini. Karena benar kan, ini 75% dari kebanyakan ini, berarti ini 25%. Oke, begitu. Paham? Ya, semoga paham. Kalau tidak paham ditanyakan. Oke, selamat belajar.